buat sekreatif mungkin gitu. Ribuan juga bisa ya. Hanya lewat aja tapi Wedding Expo menurut aku sih itu salah satu bentuk impian. Senang dapat kamera juga. Estetik ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Ruang Vendor. Saat ini saya sudah bersama vendor-vendor peserta Cibinong Wedding Expo. Mungkin bahasanya akan sama seperti vlog sebelumnya, tapi karena vendornya berbeda, kita akan gali dari mereka masing-masing nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama mereka ya. Silakan. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat teman-teman lovebird, calon pengantin yang lagi nonton vlog kita hari ini. Kenalin, saya Reza Ale, selaku vendor dari MC atau Master of Ceremony, dan basisnya sebetulnya di Bogor. Tapi by request, Jabodetabek kalau mau ada yang kontak aku, nanti di tag Instagramnya ya, buat editor ya. Cara ngomongnya ini udah pasti banget ya ini MC ya. Kalau saya kan Tetap ya, walaupun introduce, tetap ada sellingnya juga ya. boleh. Nanti Instagramnya di tag di sini ya. Boleh. Jadi kalau kalian pengen booking aku, bisa langsung kontak by Instagram. Reza Ale. Dan di samping aku juga ada vendor yang gak kalah hits pasti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vina Yunita, saya dari Perle Wedding. Ya, kita bergerak di wedding service dan wedding organizer. Di sebelah saya Bos Q. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi dari Perle Wedding. Kita memang bergeraknya di bidang organize, planner juga. Kita base campnya di Depok. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa ada sesi tanya jawab selanjutnya ya. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Salam. Saya Ihsan dari Raras Wedding. Raras Wedding ini bergerak di rias pengantin, tenda dan dekorasi dan foto. Stay alamat kami di Depok. Menerima Jabodetabek juga. Terima juga Jabodetabek. Dari manapun ya, yang penting ini ya. Saya Cocok ya. Oke, lalu ibu yang cantik nih kayak awet muda ini dari mana Bu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rinsu Rahmi dari Andriani Catering, bergerak di bidang wedding, tapi juga ada semua dekorasi, terus paket lah yang kami jual dari Andriani Catering. Ya. Bisa paket, bisa juga catering Corporate aja. juga bisa ya. Iya, Corporate insya Allah juga kayak bisa. gitu. Ya itu aja mungkin dari saya. Oke, baik. Karena kan kita tahu pandemi udah lumayan lama ya kita ya. Nah, banyak pemerintah juga mengeluarkan boleh mengadakan resepsi, boleh mengadakan pernikahan, tapi dengan ketentuan bla bla bla. Nah, kita mau tahu apa sih yang vendor lakukan di masing-masing bidangnya nih? Mungkin bisa dijelaskan dari pengalamannya untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti apa? Mau dari Boleh siapa? Siapa Siapa? pun boleh. Siap ya Bu ya. Boleh. Dia tadi nungguin Biasanya nih. paling banyak Ada itu dulu coba. Atau MC yang pintar. Kalau MC MC sendiri ya, kalau bisa dalam ongoing acara, biasanya kita merepresentatifkan protokol kesehatan yang memang dianjurkan gitu. Kalau aku sih biasanya dari segi outfit, karena kan aku yang paling tampil di depan ya, yang paling dilihat orang. Kalau misalnya aku selalu mengimbau buat para audiens ataupun tamu undangan yang hadir kayak tetap patuh dengan protokol kesehatan, diantaranya pakai masker, terus juga sanitizer, jaga jarak dan segala macam. Berarti kan kalau misalnya aku sendiri nggak pakai masker kan mereka juga akan melihat seperti apa gitu. That's why aku biasanya sebelum aku bicara atau menghimbau mereka, aku terapin diri dulu karena aku berada di paling depan, aku nggak bisa pakai masker, tetap jaga jarak dengan audiens yang lainnya, dan juga sebelumnya ataupun setiap persesi biasanya semprot-semprot sanitizer. kalau dari alat pribadi yang digunakan itu biasanya atau jangan-jangan sekarang MC punya tren sendiri nih, punya mic pribadi. Mic pribadi. Betul biasanya. ya? Aku belum Oh, belum. ke situ, tetap pakai mic dari vendor. Tapi sebelumnya memang minta dipastikan. Biasanya sih aku bawel ya kalau misalnya selain dari segi settingan mic, biasanya juga mau minta cover mic-nya selalu yang baru. Cover. Dan juga biasanya mic-nya nggak bergantian. Aku pengen dari awal opening sampai in the end of event itu mic yang aku pakai ya udah khusus aku. Maksudnya gini, kan sometimes ada aja yang namanya wireless suka keganggu sinyal dan segala macam, tiba-tiba lowbat dan segala macam. In the case banyak yang kayak gitu kadang ya. Nah, gimana pun caranya aku tetap harus
keep mic aku nggak boleh dipakai sama yang sambutan atau yang membaca doa. That's why itu perlunya juga bantuan dari tim WO dan juga tim dari sound biasanya yang udah memprovide mic yang lainnya buat pengganti untuk jaga-jaga aja sih gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya dari segi peralatan di bawah ini kayak gitu jadi saklek sekarang. Aku nggak mau gantian gitu. Yang punya aku dari awal ya udah apa yang pegang. Gitu. Paling itu ya paling berasa ya. Mic cover perlu disiapin beberapa pieces buat ganti-ganti. In case kalau misalnya robek atau apa kayak gitu. Kemudian kalau dari wedding organizer nih, ada perubahan nggak sih dengan ada protokol ini? Banyak. Mungkin bisa ceritakan. Jadi kalau misalnya di di wedding organizer, khususnya di PLE kan kita ada ada program khusus virtual wedding juga. Tapi kalau nggak mau pakai virtual wedding juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita udah mengincludekan di paket itu masker. Jadi udah include bisa dijadikan juga sebagai souvenir seperti itu. Dan dari awal juga udah kita kasih cek suhu udah pasti, terus hand sanitizer itu udah pasti di depan. Nah, yang kadang kan orang cuma pakai face shield gitu ya. Iya. Nah, kalau pakai face shield itu juga kita udah tahu dari pemerintah juga itu juga nggak pengaruh. Jadi yang harus digunakan adalah masker. Makanya itu kita itu memberikan masker sebagai souvenir kayak gitu. Jadi masuk kita kasih masker dan itu udah harus dipakai di dalam. Tapi kalau dia udah pakai masker sendiri ya syukur nggak apa-apa, jadi buat souvenirnya aja seperti itu. Nah, kalau virtual wedding jadi kayak gini, di undangan ini 100 untuk akad. Nah, selebihnya sayangin virtual ya. Nanti dari undangan sampai mau ampau bisa melalui transfer GoPay, apa segala macam pakai OVO, Dana dan sebagainya. Tren untuk virtual wedding ini banyak di daerah mana nih mbaknya? Jakarta ya. Karena kita kalau Bogor paling kita menyesuaikan undangan aja ya. Kalau kita pernah mengadakan kalau nggak pakai virtual wedding kita pakai 3 sesi. Jadi pagi akad, terus yang tuh resepsi 2 kali. Jadi dibagi jamnya iya benar, karena kapasitas gedung itu harusnya kan 50% dari undangan 50% dari kapasitas gedung gitu. Jadi kita memang nggak boleh banyak-banyak, karena itu kita siasatin dua sesi seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak itu ada tantangan tersendiri nggak sih kalau misalnya gini kan nggak semua orang yang melek ya, artinya maksudnya melek tentang pandemik dan penerapan sistem apa sih kayak resepsi bagi prosesi kan sampai ada aja orang-orang apalagi yang khususnya orang tua gitu yang kalau misalnya nggak ngundang yang ini nggak enak, sedangkan kalau misalnya diundang juga slot dari undangannya udah penuh nih gitu. Biasanya kan disarankan untuk membuat sesi. Nah, kadang ada nggak sih yang pengen dia ngundangnya tetap kayak resepsi normal sebelumnya, walaupun bagi prosesi tetap aja itu banyak banget gitu tamunya. Sebenarnya gini ya, kadang kita kalau untuk terlalu banyak kita nggak bisa kontrol, tapi kita harus bisa membagi undangan sih sebenarnya. Dan kita memberi pengertian karena pandemi ini kan bukan dimiliki sama satu atau wedding doang gitu, tapi memang ini udah aturan dari pemerintah. Dan itu kebanyakan sih memang ya saya bersyukurnya sih mereka ngerti, udah bisa resepsi aja mereka udah senang kok. Sebelumnya malah akad aja, terus udah gitu virtual wedding itu kadang kita streaming langsung ke YouTube dan Zoom itu nanti ada berapa ruang, nanti ada sesi kita kita mengatur di mana saat akad, di mana saat pengantin menyapa semua yang ada di Zoom kayak gitu, dan kapan ampau terus souvenir nanti akan dikirim ke rumah masing-masing. Jadi sampai sebegitunya kalau detail itu ya ternyata ya. Iya, detail sekali gitu. Nanti pun kalau untuk yang dibagi per sesi itu memang tidak mau menggunakan virtual wedding tadi ya tadi bilang ini harus diundang semua. Kita mau nggak mau mengikuti pemerintah. Kalau memang dia mau undangan 500 nih, berarti kita harus cari kan kalau 500 undangan berarti kan 1000 nih ya. Berarti kita harus cari kapasitas gedung yang 3000. Jadi itu nggak tidak menyalahi protokol kesehatan juga seperti itu. Dan itu memang udah kita udah sampaikan kok ke klien kayak gitu. Terakhir malah juga kita kebanyakan dibagi per sesi sih. Per sesi ya. Hasilnya udah mulai ya kalau ambil semua. Dan cost juga akhirnya jadi double. Dan itu sebenarnya memang tantangan
kita sebagai tim organize, di mana yang biasanya itu waktu maksimal hanya 3 jam, kita bagi sedemikian rupa biar mereka juga nggak terlalu berat di pihak gedungnya, nggak berat di pihak mempelainya juga gitu. Jadi memang kita dari awal kita udah kasih arahan, dan memang regulasinya kita itu setiap vendor memang saya minta hasil rapid testnya. Gitu. Walaupun sebenarnya pihak gedung juga nggak meminta itu ya, tapi minimal buat Ya, kita jaga-jaga aja, ya. dan kita buat itu biar saling menjaga. Sewaktu-waktu kalau diminta sama pihak gedung kita sudah ada. Gitu. Jadi nggak juga nanti kenapa-napa dengan pihak gedungnya gitu. Karena kan biasanya gedung itu suka bawaan dari si calon pengantin kan, kadang bukan dari referensi kita juga. Sama satu ini ya, jadi setiap pembagian per sesi, setelah sesi pertama habis, itu kita langsung pakai disinfektan. Jadi semua catering itu semua ditutup. Untuk sesi selanjutnya baru kita disinfektan dulu, nanti di clear area, semua keluar, nanti akan ada waktu masuk lagi kayak gitu. Nah, jadi buat calon pengantin nggak usah khawatir. Termasuk di catering juga ya Bu ya. Kepanikan Anda itu adalah tugasnya kita. Itu juga kemarin saya pernah dilakukan di Braja Mustika. Ya, jadi sesi kalau yang untuk habis akad dikasih, terus itu biasa kan, BSN di sana. Terus saya jujur ya, kemarin itu sampai 2.600 saya. Ya, tapi yang 600 yang dine-in, yang 2.000 itu pakai rantang. Ya, pakai rantang. Gitu ya Bu ya. Jadi dari jam 2 jam pertama pas 1 jam setengah itu pakai disinfektan lagi. Jadi orang cuma lewat pulang kasih rantang. Itu 2.000. Oh iya. 2.000 bisa ya Bu ya. 2.000. Jadi satu rantangnya itu untuk 2 porsi. Ambil rantang. Dari saya sih sama semuanya mungkin ya. Secara protokol kita siapkan disinfektan kayak itu, hand sanitizer, cek suhu, disiapin untuk pengantin nanti kalau ada yang tamu datang dicek suhu masing-masing. Lalu saat dekor juga kita buatkan tuh untuk di lantainya itu ya semacam kayak kaki-kaki, jadi semacam ya nggak terlalu dia jaga jarak sih antara itu. Jadi kita tempelin di setiap karpet. Jadi bisa jaga Penanda jarak. ya, Penanda jarak ya. Iya. Oh ini ibunya udah langsung Nah, ya. ini Ada nih. nih. Lewat. Rantangnya semacam ini. Rantangnya bagus ya, rantangnya bagus loh. Rantangnya semacam ini. Jadi seperti apa ya, orang lewat itu langsung membawa ini. Ini sampai 2.600 saya. Dan isinya ini sebenarnya menu yang ada Menu yang buffet gitu ya Bu ya. Bapak itu jadi 2 porsi. Oh. Senang dapat rantangnya juga. Cantik ya. Cantik. Rantangnya dikasih lagi di bagnya lagi. Saya bikin juga di bagnya ini. Nah, Kayak gini. iya betul. Ini juga tips Feedbacknya. untuk vendor-vendor ya. Jangan takut untuk Banyak, nerima, order banyak. betul nerima Caranya dan begitu. mengundang banyak orang. Dengan tips yang seperti Ibu tadi bilang, boleh itu sebagian di dine in, sebagian lagi kita bisa untuk kasih souvenir di rantang atau di apa gitu ya, dibawa pulang. Tuh. Nah, Ibu ini kan lebih berpengalaman nih main di gedung-gedung besar. Kita mau tahu Saja. juga perizinan, proses perizinan itu susah nggak sih Bu sebenarnya? Kan pasti selain mereka harus mengurangi undangan, Biasanya ada sih surat- gedungnya yang udah urus, dan memang gedung itu misalnya sekali masuk tuh bisa 800 kayak gitu. Tapi kalau hanya lewat aja, pengalaman saya sih udah 2 kali ya saya di Braja Mustika, jadi ribuan juga bisa ya Bu ya. hanya lewat aja, tapi gitu. Drive thru gitu ya. Drive-thru. Iya, jadi pengantin masuk, salaman dari jauh, keluar udah siapin rantang. Betul. Jadi bisa banyak, tapi dengan cara begitu. Yang di dalam mah tetap aja, misalnya 600, 2 sesi jadi 1.200 kayak gitu. Nah, tadi kan kita bahas protokol kesehatan nih. Sekarang kita mau tahu nih kan banyak kan
di semua bidang kita tahu itu melesu, melemah gitu kan. Nah kita pengen lihat nih selama ini ada perubahan nggak sih Bu yang diminati paket? Biasanya kan ada tuh calon pengantin aku maunya paket pandemi kita nggak tahu yang seperti apa ya. Kita ada paket pandemi. Jadi kalau kita keluar itu beberapa paket, ya, jadi memang nggak seperti paket pada sebelum-sebelumnya. Jadi kita bikin paket khusus pandemi aja. Jadi kalau ada paket akad, nah cuma dekorasi sama pengantin, MC udah gitu aja. Dan ada paket virtual wedding. Paket virtual wedding itu biasanya ada 100 untuk keluarga. Nah nanti kita siapin juga untuk yang Zoom tadi. Jadi mau ngundang silakan, nggak apa-apa. Nah itu kita ada paket virtual wedding. Itu sangat diminati sih. Jadi akad bersama keluarga itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 itu kita ngadain. Acara tetap sama normal gitu dengan protokol kesehatan tapi dengan virtual wedding. Nah kalau selebihnya ada akad dan resepsi tanpa virtual wedding, dan itu kita 500-an sih. Kalau yang 100 ya 1000 kayaknya. Nah, artinya sebenarnya ini masih ada loh yang di atas 200 juga masih berani ya. Masih. Kalau MC sendiri Kalau MC sendiri sih saya pribadi ya. Iya. Kalau aku pribadi sih alhamdulillahnya kalau budget masih settle. Settle ya. Tapi cuma ada adjustmentnya adalah yaitu ada paketan kayak misalnya biasanya yang dulu ya sebelum pandemik ada itu akad resepsi dengan budget sekian. Ya. Kalau sekarang adjustmentnya adalah ada akad cantik. only. Karena itu dia. Jadi kayak kita perlu confirm dulu gitu kan, ini ada akad resepsi atau akad only gitu. Jadi memang kalau masalah budget sih tetap budget yang aku create gitu, tapi bedanya kita harus make sure dulu ini mau akad only atau akad resepsi. Jadi kita harus bikin dua pilihan gitu untuk budgeting gitu. Tapi alhamdulillah settle. Ya, lancar ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat sekarang udah mulai positif nih vendor-vendornya nih. Artinya tidak begitu terpuruk, masih kita bisa berjalan dengan bisnis yang ada ya. Nah, mungkin bisa kasih ke calon pengantin nih, kan sebenarnya kayak Andiani termasuk catering besar di Bogor, MC juga Rezale sudah terkenal ya, lagi Ranas Wedding juga kita tahu. Nah, kan dengan pemasaran di media sosial aja sebenarnya sudah cukup. Nah, kita mau lihat motivasinya nih untuk ikut Wedding Expo, terutama mungkin kalau yang lain kan sebagai peserta vendor ya, kalau MC kan jualannya ikut mandu acara juga ya di acara ya. Nah gitu, kita mau lihat motivasinya apa sih, kenapa sih masih ikutan Wedding Expo? Wedding Expo menurut aku sih itu salah satu bentuk ikhtiar gitu. Walaupun mungkin kita cara mempromosikan diri atau cara kita biar orang tahu biasanya dengan rekanan sama vendor dan juga the power of Instagram gitu. Karena aku merasakan banget impact dari Instagram, ada beberapa lumayan banyak juga klien-klien yang aku dapat dari DM Instagram gitu. Tiba-tiba aku kan nge-brandingnya dengan aku sering posting foto kerjaan di Instagram dan juga bikin story-story yang related sama kerjaan aku gitu kan. Nah, aku biasanya juga dapetin, Mas minta red card dong dari situ, dari Instagram. Tahu-tahu nanti lanjut komunikasi dealing gitu. Berarti kan itu di power on Instagram berpengaruh ya dari cara penjualan kita. Nah, begitupun dengan Wedding Expo, dengan salah satu cara bisa banyak orang yang tahu. Mungkin celahnya adalah ketika di Instagram dia skip, ataupun dengan vendor juga perbandingannya masih belum nemu nih gitu. Dengan salah satunya ada di Wedding Expo, mungkin dia lagi jalan-jalan ataupun memang sengaja datang ke situ buat cari vendor-vendor pernikahan, dia lihat aku perform di sana. Itu bisa menjadi peluang juga biar approaching-nya lebih Dan besar. kalau di Expo mungkin nggak cuma ke calon pengantin ya, ke vendor Iya, lain ke juga vendor, jadi karena kan rekanan. ada juga beberapa vendor yang mungkin belum rekanan, nantinya juga di sana bakal ketemu, bisa kenalan kan, silaturahmi, bisa Iya, membuka betul. rezeki. Apalagi mungkin ada yang lagi makan siang, terus lihat Reza MC-nya bagus, bisa jadi korporat juga ya. Betul. Nah, Membuka semua opsi. buka semua option ya. Kalau Perle sama Raras gimana? Kan ini baru pertama kali ikut di CCM ya. Nah mungkin awal mulanya kenapa sih bisa tertarik sama yang di CCM itu Wedding Expo? Jadi kalau saya lihat Wedding Expo ini
sebenarnya ada salah satu obat untuk kerinduan ya. Orang untuk keluar rumah itu ngapain gitu kalau hanya untuk keluar tapi tanpa tujuan. Tapi kalau dengan adanya Wedding Expo kan minimal orang-orang yang tadinya menunda tanggal, menunda apapun itu bentuk acara, begitu dia tahu ada Wedding Expo, itu udah mengobati rasa kerinduan sih sebenarnya. Terus udah gitu makin bikin positif. Oke, ternyata selama pandemi ini masih ada yang bidang-bidang yang wedding ini tuh masih ada gitu, ternyata masih jalan. Dan mungkin bagi para calon si pengantin ini juga, biar mereka juga ada edukasi untuk protokoler itu seperti apa sih gitu kan. Mungkin selama ini kalau yang saya lihat sih kebanyakan mereka berpikir ayo udah deh ada yang di rumah aja gitu, karena untuk ngadain di luar rumah persiapannya tuh banyak dan ribet gitu. Ya kebetulan kalau di panel wedding di tim admin kita tuh memang selalu posting yang memang sebenarnya bukan tujuan untuk apa ya, lebih ke edukasi aja, persiapan juga untuk salah satu mengatur cara budgetingnya seperti apa gitu. Makanya begitu pas kita tahu ada Wedding Expo, ya ini manuver yang lumayan sih. Saya bilang di dalam masih kondisi pandemi ini yang kita nggak tahu sampai kapan ya. Betul. Ya sama-sama maju lagi ya. Kalau dari Ras nih? Kalau dari Ras wedding sih, pertama kali ikut Wedding Expo ya pertama nyari pengalaman. Terus kan selama ini kita jualan hanya lewat Instagram dan di depan ngandelin yang orang lewat buku aja depan. Nah, mungkin kemungkinan ya di Pino Wedding Expo kita cari traffic juga soalnya sambil main warga saya. Traffic, Ya, branding ya. Branding juga. Nah, itu sih semoga ya dari sini. Amin. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, kan udah lumayan settle ya dengan si 3.000 loh. Iya. Pandemi 3.000 masih singkat. Kenapa masih merasa kayaknya nggak apa-apa deh ikut Wedding Expo nih? Apa jangan-jangan karena bujukan teman-teman vendor yang lain atau bagaimana nih Bu? Kan ya tadinya sih ajakan teman juga, ayo bareng-bareng gitu kan. Oh iya deh coba, saya dengar-dengar CCM sih ramai katanya. Ramai orang lewat. Ramai katanya. Makanya nih dari pandemi begini jelas lah, dari mungkin nggak dari saya aja, dari Andriani, mungkin yang lain juga pasti menurun lah ya untuk omset kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan ikutnya di CCM bisa meningkat lagi seperti semula. Berarti memang ini benar-benar salah satu jadi wadah kita juga selain tadi untuk mengedukasi tentang prokes ya. Kita juga mengedukasi para lovebird ataupun calon pengantin yang nggak perlu worry lagi buat ngadain resepsi di pandemi karena kita sudah follow the rules istilahnya. Kita udah ikutin protokol kesehatan. Karena kasusnya juga aku ngerasain sendiri ada beberapa sih event-event yang sempat postpone karena maju mundur, ada yang orang tuanya masih khawatir gitu kan untuk menyelenggarakan resepsi di tengah pandemi. Sebenarnya kan bukan menjadi masalah yang besar lagi sekarang kan, kita tetap bisa melakukan pernikahan untuk menyelenggarakan acara gitu. Sedangkan pandemi berlangsung tapi dengan protokol yang justru sekarang bargain powernya di vendor yang harusnya lebih kuat ya. Jadi ketika ada calon pengantin yang ragu-ragu, nanti gimana nih gini-gini, vendor harus meyakinkan bahwa bisa kalau kita ada atur perizinan gini gitu ya. Jadi nggak perlu lagi balikin DP. Curhat ya. Itu lah perlunya kita harus kan, pendekatan seperti apa. Terus juga kita kasih edukasi biar dia yakin oh ya udah go ahead gitu. Menyikapinya regulasi-regulasi yang selama ini pemerintah selalu buat seperti itu. Kira-kira bagaimana? Silakan. Jadi kayak dari tim wedding organizer ya, karena kan yang mengatur ya biasanya. Jadi memang regulasi pemerintah itu bikin kita maju mundur cantik ya. Jadi kadang suka gini loh, kita memang di masa pandemi ini tuh kayak kondisi sempit ini, wedding ini kan termasuk industri kreatif ya. Jadi sebisa mungkin kita buat sekreatif mungkin gitu. Memang ada beberapa yang akhirnya hopeless, malah kadang
ya itu tadi cancel, DP balikin dan sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi memang ada kalanya waktu pertama-tama kali pandemi itu kita memang benar-benar pos. Jadi cuma pernah yang apa namanya nikahan itu cuma by phone, cuman lewat telepon akadnya gitu. Dan perempuannya juga nggak ada di situ gitu. Jadi memang sesederhana itu dan sekhawatir itu masyarakat saat itu gitu. Dan untuk saat ini ketika pemerintah mengeluarkan bilang boleh, tapi tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas gedung, itu udah sangat melegakan. Ditambah lagi juga protokol kesehatan kita udah patuhi, dan juga nggak perlu khawatir calon pengantin karena setiap dari departemen, baik itu dari catering, dari perias apa segala macam, kita pasti minta surat swab antigen gitu. Jadi udah sebelum mereka kerja sama kita, ya kita minta swab antigen dulu. Jadi sesama kita tuh udah dipastikan aman. Walaupun aman, tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi kita double protect untuk saat ini gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir sih untuk untuk para pengantin ya. Tapi kalau untuk pemerintah ya kita untuk sudah dibolehkan resepsi aja udah syukur banget. Jadi mau nggak mau kita juga ikutin protokol aturan pemerintah ya. Iya, karena ini kan pandemi nggak cuma ada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi mau nggak mau kita ikut. Setiap kebijakan pasti ada celah ya. Iya. Untuk kita sebenarnya nggak terlalu kaku loh gitu. Iya betul. Dan itu ujian kreatif sebenarnya. Atau aku kepo kayak misalnya kan beberapa kalau yang dulu itu masih boleh untuk penyelenggaraan acara sore ke malam gitu ya. Sedangkan akhir-akhir ini malah jarang banget terdengar ada orang yang bikin resepsi di malam hari karena ada pembatasan jam malam gitu. Pernah nggak sih ngalamin kasus ini udah di planning nih, emang acara malam sudah didiskusiin jalan acara seperti ini bla 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 bla, tapi sedangkan pada saat mendekati acara tiba-tiba terus ada jam malam. Itu kira-kira gimana how to handle-nya waktu itu? Jadi sebenarnya kita nih kalau dari PLW ini sendiri kebetulan kita memang tidak menggunakan jam malam. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu ya itu udah di luar ya. Kalau kayak misalnya tiba-tiba biasanya aturan regulasi pemerintah itu memang kan karena suka dadakan. Dan alhamdulillah tergantung kita approach ke klien itu memberikan pengertian gitu, dan memang kita batasi kalau memang itu terjadi dan kalau itu benar-benar terjadi. Tapi untuk saat ini PLW tidak menggunakan jam malam itu. Jadi yang tadi saya bilang, alhamdulillahnya juga memang gedung-gedung itu kadang suka memberi kelonggaran. Dulu kan gini ya, kalau saya kasih acara jam 11 sampai jam 1, jam 3 jam 2, udah semua beres, dekorasi turun buat jam malam gitu. Sekarang enggak, ada santaran, agak lebih santai. Karena juga mungkin kasusnya nggak jam malam aja kali ya, Lea. Mungkin lebih kayak gini, tiba-tiba keluar peraturan gedung ini udah nggak boleh dipakai gitu. Itu kan di Jakarta ada ya. Sedangkan acara udah dua minggu, min seminggu gitu. Terus undangan juga udah disebar gitu. Jadi, apa kreativitas yang dibuat ya? Kreativitas ya? Jadi kayak kita kayak ujian ya. Ini seandainya gitu ya, seandainya. Tapi senang sih kalau dapat pertanyaan kayak gini ya. Jadi gini, biasanya tuh pemerintah kan suka ngasih dadakan. Kalau H-1 tahun H-3 itu kemungkinan untuk dirubah susah. Tapi kalau udah H- seminggu tuh bisa, sangat bisa. Karena gini, banyak gedung yang kosong, yang butuh customer gitu sih saya nih. Jadi ngomong apa adanya ya. Terus mereka juga kan kita rekanan nggak cuma satu venue. Jadi venue kalau misalnya kenapa nggak customer ditaruh ke sini? Nah, kita bisa kayak gitu, kita bisa ajukan ke customer. Tapi yang pasti gini, kita tahu dulu customer itu, klien kita itu maunya tuh indoor kah, outdoor kah, gitu. Jadi kita harus tahu keinginan ke customer itu. Jadi kita gini, kalau di PLW Wedding itu kita sebagai konsultan juga, jadi kasih solusi yang terbaik. Ya apapun yang dia butuhkan kita bisa gitu. Jadi ini nggak bisa di sini, ya udah kita punya ajuan beberapa gedung set, silakan mau indoor atau outdoor kan gitu. Nah ini yang kosong dan yang nggak kosong, nah itu yang namanya organize, kita komunikasi nomor 1 itu yang memang kita ibaratnya kalau ujung tombaknya wedding organizer. Jadi insya Allah nggak miss sih kalau di situ gitu. Iya kira-kira seperti itu sih. Kreatif.
Kalau dari MC pernah nggak tuh tiba-tiba ada kalau cancel mungkin ya? Cancel, postpone tuh ditunda ada sih. Kalau kayak gitu mah paling tinggal ikutin apa permintaan klien ya. Kayak selama kalau misalnya tanggal yang dia kasih masih available sih, ya udah isi di situ. Tapi kalau misalnya memang ternyata bentrok, biasanya sih ya udah terus terang memang nggak bisa gitu. Nah, kan ini kebetulan baru gabung nih di CCN. Kita mungkin lihat nanti pengalaman menangani klien lah, Ibu ini kan udah lama banget juga ya. Teman-teman yang lain juga udah lumayan lama, pasti ada dah pengalaman menemukan klien yang unik, berkesan. Ada nggak Bu? Putus itu maksudnya ya? Iya. Pernah Ada juga, ada juga. Ada juga yang tiba-tiba cancel karena ibunya booking di sana, anaknya booking di sini. Oh iya, itu juga benar. Harus ada cerita. Tentu ada sih, tapi masih bisa diminimalisir lah. Masih bisa diatasi Masih ya. bisa diatasi misalnya. Yang calon pengantin kadang-kadang ada suka warnanya apa, misalnya gaun, dia pengen request warna ini, ya masih bisa kita adain ya, kita adain. Itu aja sih yang paling yang berkesan gitu. Kalau Ale, biasanya ini pasti ketemu orang banyak. Tapi alhamdulillahnya seru-seru semua sih, baik-baik Seru semua. semuanya ya. Nggak ada pernah ada pengalaman yang bikin jengkel atau gimana. Karena kan tugasnya kita memang benar yang dijual adalah komunikasi kita, approaching kita sama klien, sama keluarganya seperti apa. Jadi kita juga harus bisa baca situasi. Misalnya kalau misalnya aku katanya pengantin kan kadang ada yang misalnya pas hari H di pelaminan karena dia udah capek preparation ini ono gitu ya, dia udah moodnya udah nggak bisa dijaga nih kadang di pelaminan itu. Kadang ya gimana caranya biar kita nggak nyenggol mereka buat nantinya bad mood atau kayak gimana. Jadi bawain acaranya pun harus yang menyesuaikan situasi dan kondisi saat itu. Kalau misalnya memang lagi ngerasa kayak kok calm banget nih gitu, biar kita lebih hype lagi kayak gimana gitu. Jadi harus tahu how to handle-nya sih gitu. Tapi so far selama ini aku belum pernah nemuin klien yang rese, masih yang baik-baik. Baik-baik semua ya. Orang tuanya pun bager gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan? Protokol nanti di Expo nanti seperti apa sih? Apakah bisa membuat kita nyaman? Apakah kita bisa meyakinkan kita bahwa di tempat nanti, di booth nanti itu protokol kesehatannya dijalankan? Ya betul. Nah, ini kan kalau kita dari penyelenggara kan untuk protokol standar kita sudah ada ya, seperti ukur suhu di pintu-pintu mall, kemudian pemeriksaan masker. Nah, tapi kan nanti untuk ke boothnya masing-masing vendor, calon klien pasti pengen tahu nih, apa sih yang vendor-vendor lakukan supaya mereka tuh nyaman loh duduk di booth kalian gitu. Boleh ada ide? Dari Bu, kalau itu boleh. Misalnya itu di meja tamu kayak gitu, kita simpan dengan sanitizer. Biar dia juga mungkin ngobrol-ngobrol, megang-megang apa, Iya, biar iya, juga iya. itu untuk ininya apa? Cateringnya Ibu. Nah untuk ini Biasanya saya kan ada nih Mbak Ana satu promosi ya dari Andriani. Ya boleh, silakan. Untuk nanti di CCM Iya. ada promosi buat bagi yang datang di boothnya Andriani. Kalau ada yang ada apa istilahnya DP lah ya. DP di tempat. tempat gitu ya. Saya mau ngadain seperti apa ya? Undian. Ambil hadiah gitu yang isinya kurang lebih 2 juta. Oh, lumayan ya. tuh. Jadi dari vendor dapet, Ya. dari penyelenggara dapet. Jadi nanti misalnya itu berupa TV Oh. atau kulkas. Jadi kita simpan ini, dia ngambil satu itu isinya tuh ya ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci yang kurang lebih harganya 2 jutaan. Nah, ini bocoran itu termasuk yang ngasih rahasianya ya. Mungkin ada vendor lain beberapa yang mau ditampilkan di CCM. Kalau nanti di jajan itu kita mau kasih dedikasinya tuh kayak seperti parcels ya, maksudnya kayak berupa brosur itu nanti kita berikan secara format digital aja. Oh, format digital. Biasanya sih seperti itu karena di satu sisi masih ada rasa kekhawatiran lah kalau orang untuk memegang sesuatu juga berupa brosur atau apa.
Kalau kita nanti akan sistemnya ngasih sistem Sistem gila ya, mungkin tukaran dulu. Ya enggak, kan dia ada datanya nanti. Oh, itu, dikirim ya setelahnya gitu. Oh, jadi kita memang lebih apa ya, saling ya memang kita motivasi juga tetap memutus mata rantai si COVID ini kan dari hal kecil itu. Makanya kita memang lebih ke era digital aja. Era digital. Oke, kalau dari Mas? Kalau dari arah seperti sih, untuk promo di bidang wedding expo untuk 20 calon pengantin pertama bakal mendapatkan cincin emas. Cincin. Seberat berapa Mas? Berapa gram? Untuk berapa gramnya nanti Oh. aja masing-masing. Seneng banget tuh kalau pengantin ya. Ini 20 orang yang datang pertama ya. Yang Teman-teman. yang deal. Kita udah Yang deal ya. kan dari volunteer. Oh, yang deal. Yang deal. Datang dong. Datang aja enggak? Jadi harus deal ya. Harus deal ya. Kalau untuk family wedding kita akan ada program, insya Allah itu nanti ada foto prewed gratis, free, jadi ada free foto prewed itu udah termasuk gaun, pokoknya udah terima jadi gaun, makeup dan sebagainya udah kita kasih free. Siapin diri aja ya. Ya, udah tinggal siapin diri, duduk manis, senyum-senyum ya. Nah, pernah. Ini seru banget ya, promonya macam-macam nih. Terus ditambah nanti kalau di memang kita menyediakan maksudnya untuk pengantin itu desain bebas, bisa ajuin ke kita dan udah dipastikan dia pengguna pertama. Oh, begitu. Gaun dengan pengguna pertama. Oh, gitu. Kayaknya desainernya juga nih. MC mau bikin promo? Kalau itu sendiri sih Bundling. kayak biasa ya, nggak ada vendor kayak teman-teman yang lainnya. Karena nanti aku fokusnya di panggung, di sorot kamera. Oh, iya. Waktu yang depan, jeder-jeder gitu kan. Iya. Pesan-pesannya adalah yang pasti buat calon pengantin ataupun lovebird nggak perlu lagi khawatir. Mungkin ada di beberapa dari kalian yang masih worry pengen menyelenggarakan pernikahan, pengen undang teman-teman tapi berhalangan dengan pandemi. Jadi nanti datang aja, kita ngobrol bareng vendor-vendor yang pastinya udah punya regulasi juga tentang yang dari apa yang sesuai protokol kesehatan. Terus juga pastinya banyak banget offering-offering menarik dari para vendor-vendor Kota Bogor dan luar Bogor, Jabodetabek lah ya bisa dibilang di acara Wedding Expo yang akan diselenggarakan tanggal 2 sampai 4 Maret 2021. Dan the one and only penyelenggaranya. Lanjut PW apa? Jadi untuk para pengantin nggak perlu yang namanya takut lagi untuk mengadakan acara. Pokoknya datang, duduk manis, bahagia, persiapan untuk kehidupan yang baru. Nanti selebihnya biar family wedding yang ngurus. Urusan terima beres ya. Terima beres. Untuk calon pengantin jangan ragu-ragu untuk datang ke Cipinang Wedding Expo. Kunjungi stand-stand banyak yang menarik di sana dan jangan lupa kunjungi stand Rawas Wedding karena banyak penawaran menarik di sana. Oke, Ibu. Dan juga untuk Andriani Catering Iya. yang akhir ya. Jangan lupa datangnya ke stand Andriani Catering dan mungkin nanti ada icip-icip masakan yang agak aneh-aneh. Oh, menu andalan. Dan menu yang andalan yang agak mungkin mudah-mudahan ya cocok di lidah para pengunjung. Dan jangan lupa saya stand yang dekat panggung yang paling depan. Jangan lupa ya datang ke stand Andriani Catering. Dapat rantangnya juga ya Bu? Bisa Rantangnya juga. Bawa rantangnya saya isiin. Oh.